Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra dengan NPM G1F022069. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara memfiltering menggunakan aplikasi Wireshark. Jadi video ini saya buat untuk menuntaskan tugas besar dari mata kuliah Proyek Keamanan Aset Informasi. Sebelum itu kita ketahui dulu apa sih itu Wireshark. Nah, jadi Wireshark itu adalah alat analisis jaringan yang digunakan untuk menangkap dan memeriksa data dalam jaringan secara real time. Alat ini membantu mengidentifikasi masalah jaringan, menganalisis protokol, dan mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan cara melihat detail paket data yang dikirimkan dan diterima. Lalu kita masuk lagi ke filtering. Jadi filtering ini adalah proses menyaring lalu lintas data untuk mengidentifikasi, memantau, atau memblokir paket tertentu berdasarkan kriteria seperti alamat IP, port, atau protokol. Filtering ini membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan, mencegah akses tidak sah, dan meminimalkan risiko serangan cyber dengan memfokuskan analisis pada data yang relevan. Jadi pada filtering ini, saya sudah menyiapkan beberapa cara. Untuk itu kita buka dulu Wireshark-nya. Coba kita buka di sini. Lalu di sini kita harus memilih eh, jaringan apa yang akan kita gunakan untuk dalam memfilter nantinya. Di sini karena saya menggunakan WiFi, jadi saya menggunakan WiFi ini. Kita masuk. Lalu untuk yang pertama itu kita akan memfilter berdasarkan protokol tertentu, yaitu protokol DNS. Langsung saja kita klikkan DNS di sini, lalu kita enter. Nah, ketika di enter ini, maka dia akan menampilkan paket-paket atau informasi arus lalu lintas berdasarkan protokol yang kita pilih tadi, yaitu protokol DNS. Jadi protokol lain itu tidak akan ditampilkan, kecuali protokol DNS ini. Lalu kita masukkan filtering yang kedua, itu kita dapat memfilter berdasarkan IP source atau IP pengirim. Di sini kita coba untuk itu kita tuliskan IP src lalu sama dengan 2 kali dan kita tentukan dari IP penerima yang akan kita pilih. Di sini saya sudah melakukan melihat IP pada laptop saya, yaitu adalah 192.168.1.22. Kita salin lalu kita tempel di sini. Nah, jadi pada filtering ini kita akan memfilter berdasarkan uh, pengirim dengan IP 192.168.1.22. Kalau kita enter, nah setelah di enter ini akan ada tampilan yang menampilkan paket-paket berdasarkan IP pengirim tadi yang kita tentukan tadi, yaitu adalah 192.168.1.22. Dan di sini untuk IP-nya itu sudah sama ya, sudah ditampilkan IP yang kita masukkan tadi. Jadi dia memfilter berdasarkan IP yang kita source tadi, yang kita masukkan pada IP source. Walaupun di sini protokolnya berbeda, jika dia IP source-nya sesuai, maka dia akan menampilkan berdasarkan yang IP yang kita pilih tadi. Kemudian di sini untuk tahap selanjutnya itu kita dapat memfilter berdasarkan IP destination. Sama seperti IP source tadi, namun bedanya di sini kita itu menggunakan penerima. Untuk IP-nya di sini sama, saya gunakan itu juga. Lalu kita klikkan lagi IP DST. Lalu kita masukkan alamat IP saya tadi. Kita enter. Nah, di sini sudah tampil beberapa paket arus lalu lintas. Di sini yang ditampilkan itu hanya dari IP penerima dengan IP 192.168.1.22. Di sini sebagai contoh itu, nah di sini di register ini kan IP-nya beda-beda.
sedangkan di destination-nya itu semua sama. Jadi seperti itu filtering berdasarkan IP penerima. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya itu kita akan memfilter berdasarkan port tertentu. Di sini saya menggunakan port HTTPS yaitu 443. Kita masuk ke WireShark-nya lagi, lalu kita klikkan TCP titik port dengan 2 kali, lalu kita masukkan tadi eh, port HTTPS yaitu 443. Klik enter. Nah, kemudian di sini adalah tampilan atau dia akan menampilkan paket-paket yang ada atau yang terdapat pada lalu lintas di port HTTPS yaitu port 443 tadi. Kemudian kita mau ke yang berikutnya yaitu filtering berdasarkan protokol tertentu. Di sini saya menggunakan protokol HTTP. Lalu langsung saja kita coba di sini HTTP. Nah, di sini kenapa tidak tampil? Dikarenakan pada jaringan saya itu tidak ada yang menggunakan, maksudnya tidak ada jaringan lalu lintas berdasarkan eh, protokol HTTP. Untuk mencontohkannya, coba di sini saya menggunakan website yang sudah ada di PPT ini. Kita buka seperti ini kan. Kita buka lagi website-nya. Nah, di sini dia akan menampilkan paket berdasarkan protokol HTTP. Seperti itu, teman. Jadi di sini ke tahap selanjutnya itu kita akan melakukan uji coba pembacaan paket untuk menemukan username dan password dari suatu sistem. Untuk websitenya sudah saya siapkan, coba kita menggunakannya. Di sini coba kita memasukkan username dan password. Di sini sebagai contoh, saya masukkan untuk username-nya itu adalah Saputra Dwi 402. Lalu untuk passwordnya adalah Dwi Saputra. Kalau kita klik login, nah jika sudah kita masuk lagi ke WireShark-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa paket yang masuk dari protokol HTTP yang kita masukkan tadi. Untuk melihat username dan password tadi, kita cari di info ini. Lalu kita cari yang post. Nah, ini teman-teman. Jika sudah, kita coba klik yang ini. Nah, maka dia akan secara otomatis menampilkan username dan password yang sudah ada. Tadi username-nya adalah Saputra Dwi 402 dan passwordnya adalah Dwi Saputra. Kemudian untuk kasus lain, semisal dia tidak menampilkan di sini, tidak ada apa-apa seperti itu, teman-teman bisa klik yang pos ini, lalu klik kanan, kita pilih yang follow, lalu kita pilih lagi yang TCP stream ini. Inilah informasi dari port HTTP tadi. Kita scroll saja ke bawah untuk mencari username dan password. Nah, ini teman-teman, terletak di sini ya. Jadi ini adalah username. Tadi adalah Saputra 2402 dan passwordnya adalah Dwi Saputra. Ini kita close saja. Ya, mungkin itulah video dari saya yang dapat saya buat mengenai filtering berdasarkan beberapa cara yang menggunakan WireShark. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Ataupun ada kesalahan informasi saya berikan, saya juga minta maaf atas kesalahan tersebut. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.